Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulurku semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini kalian senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan rezeki dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Selamat datang di channel YouTube Abdi Negara. Seperti biasa, hari ini kita akan mereaksi beberapa video dari Kang Deddy Mulyadi, baik video yang sudah lama maupun video yang sedang viral gitu ya. Oke lur. Nah, belakangan ini kan kita mendengar nih ya tentang kerjasama dari Kang Deddy Mulyadi dengan pihak bahan bakar Bobby Boss gitu ya, bahan bakar Bobby Boss. Nah, ini tentu saja sangat viral sekali karena memang Bobby Boss ini kan mengklaim gitu bahwasanya mereka ini bisa memproduksi bahan bakar yang berbasis nabati gitu ya dari tumbuh-tumbuhan, dan itu berjerami gitu ternyata. Ini membuat Kang Deddy Mulyadi merasa tertarik untuk melakukan kerja sama. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama. Saya Deddy Mulyadi, kalau ini Mulyadi. Nah, ini bosnya Bobby Boss. Nah, kita sudah tanda tangan MOU. Mana MOU-nya? MOU-nya. Oke. MOU-nya sudah ditandatangan antara saya dengan bosnya Bobby Boss. Nah, nanti kedepannya adalah hal-hal yang bersifat teknisnya. Jadi minggu depan kita panen, maka jeraminya akan segera dibuat produksi untuk bahan bakar nabati, dan konsumsinya hanya untuk uji coba di lingkungan Lembur Pakuan dulu. Siap ya kan? Ya, itu videonya Nur ya. Nah, sayangnya gitu hal ini masih banyak pihak-pihak yang meragukan gitu, karena ya bukan tanpa alasan mereka mengkhawatirkan fenomena ini itu bernasib seperti mobil SMK yang hanya dijadikan sebagai gimmick politik gitu ya. Nah, seperti apa cuplikannya, yuk kita saksikan Lur. Gue tuh sebenarnya agak takut Bobby Boss ini nasibnya nanti kayak SMK, hype banget di awal, sangat dipolitisasi, tahu-tahu ya kayak kalian tahu sekarang mobilnya tuh goib. Nah, tapi apakah benar ya kan gitu pertanyaannya ya. Nah, tentu saja ya kami pribadi gitu sebenarnya tidak setuju gitu kalau ini dibandingkan dengan fenomena mobil SMK. Mungkin untuk sekedar mengingatkan kita kembali gitu, seperti apa sih fenomena mobil SMK itu, yuk kita saksikan bersama videonya Lur ya. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Nah, video inilah yang dikhawatirkan oleh YouTuber tadi, bahwasanya ini tuh jangan-jangan kayak mobil SMK. Ya, di sini tentu saja kita akan menganalisa tipis-tipis gitu ya. Ada perbedaan signifikan yang sangat fundamental antara Bobby Boss dengan mobil SMK. Pertama, mobil SMK itu diklaim oleh tokoh politiknya langsung. Ya, bener nggak? Jadi kan tadi dengar sendiri kan mengklaim bahwasanya ini produksinya baru 200, pemesanan ada sekian ribu gitu-gitu. Nah, itu diklaim oleh tokoh politiknya sendiri. Kalau untuk Bobby Boss sendiri ini kan diklaim oleh pihak Bobby Bossnya, dan kemudian datanglah Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini sebagai regulator, bahkan beliau melakukan MOU itu sebagai personal gitu, sebagai pribadi, tidak menjadikan diri beliau adalah sebagai gubernur. Justru ini menurut kami adalah sesuatu hal yang sangat cerdas dan bijaksana. Karena apa? Pertama, sebagai regulator berarti beliau memberikan sebuah atensi, perhatian gitu ya. Kalau memang ini benar, oke, saya sebagai gubernur akan memberikan support gitu kan. Akan tetapi support yang diberikan itu masih dalam skala yang kecil. Oke Lur, nah cerdasnya di sini. Kemudian yang kedua, beliau menjadikan dirinya, Kang Deddy Mulyadi menjadikan diri sebagai sampling, sebagai sampel, sebagai contoh ya, sebagai wadalah kalau kata kita mah gitu, korban dulu, merelakan dirinya untuk kalau memang ini benar, maka kan beliau sudah notice duluan gitu. Tapi kalau memang ini tidak benar, ya cukup beliau lah yang menjadi korban, karena kan beliau mengeluarkan uang pribadi tentunya. Nah, disinilah kami menilai bahwasanya ada sebuah perbedaan yang sangat fundamental, dan masalah Bobby Boss ini sendiri ya, klaimnya itu kan dilakukan oleh pihak Bobby Boss sendiri. Nah, seperti apa videonya kita saksikan bersama ya Lur ya. Banyak yang nanya, Bobby Boss ini bisa buat mobil nggak sih? Atau cuma buat klaim motor aja? Jawabannya, bisa banget. Soalnya, Bobby Boss punya 2 jenis bahan bakar, bensin dan solar.
Dua-duanya terbuat dari tanaman dan emisinya hampir nol. Nol. Oke, nah itu adalah klaim yang dilakukan oleh pihak Bobby Boss. Oke Lur. Nah terus kemudian kita merasa bahwasannya Kang Deddy Mulyadi ini tidak ada salahnya melakukan kerjasama gitu ya. Nah seperti yang kita bahas tadi sebelumnya. Nah maka ketika ini viral, yang menjadi permasalahan adalah benarkah RON yang dihasilkan oleh Bobby Boss ini sebesar 98,1. Nah itu pertanyaannya, jangan-jangan ini overclaim. Kan gini ya, ini membuat sebuah pemikiran kami sendiri, apakah ini adalah sebuah gimmick yang dilakukan mereka dengan sengaja untuk mendapatkan atensi dari kita gitu sebagai warganet. Dan kebetulan di sini Kang Deddy Mulyadi itu menjadikan Bobby Boss ini ya satu dalam bentuk dukungan tadi yang seperti kita ucapkan gitu kan, yang seperti kita katakan. Yang kedua ya oke, kita coba buktikan bareng-bareng karena di lembur pakuan sendiri pun banyak sekali jerami dan kebutuhannya hanya untuk di lembur pakuan saja gitu loh. Oke. Lalu kemudian yang menurut kami kan klaim ini dilakukan oleh Bobby Boss selain masalah RON yang 98,1 itu harganya pun itu ternyata sangat murah sekali, terkonfirmasi dari video berikut. Yuk kita saksikan bersama ya Lur ya. Gile bener Bobby Boss, harga 4.000 per liter. 4.000 per liter. Nah bener enggak gitu ya kan. Itu isi permasalahannya sebenarnya. Oh ya oke lah gitu kan, bahwasanya mereka memang bisa membuktikan benar kalau memang ini bisa membuat bahan bakar dari jerami ini dengan RON sebesar 98,1 dan harga hanya 4.000-an rupiah saja. Nah tapi ada fakta yang lumayan menarik nih Lur. Ternyata pembuatan bahan bakar yang berbasis dari limbah jerami ini itu sudah ditemukan 13 tahun yang lalu. Nah oleh seseorang bernama Sulaiman Budi Sunarto. Dan ini terkonfirmasi dari sebuah channel YouTube yang menjelaskan tentang hal ini. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama. Keberadaan jerami biasanya hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak, pupuk, hingga atap rumah. Padahal limbah hasil panen padi ini memiliki kandungan serat selulosa yang bisa diolah menjadi bioetanol yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar sepeda motor. Proses pengolahan diawali dengan merebus jerami dalam sebuah tangki ukuran besar selama kurang lebih 5 jam. Perebusan ini untuk mengemburkan jerami agar mudah diperas dan diambil kandungan hemilosanya. Cairan serat hemilosa kemudian dicampur ragi, urea, serta pupuk NPK. Campuran ini diendapkan selama 1 pekan hingga mengalami proses fermentasi. Hasil fermentasi ini disuling hingga menghasilkan tetesan cairan yang mengandung gas. Hasil inilah yang disebut bioetanol dan bisa digunakan sebagai minyak tanah dan bahan bakar sepeda motor. Proses penyulingannya ini ada 2, satu kadar rendah dan satu kadar tinggi. Hasil penyulingan kadar rendah digunakan untuk bahan bakar kompor, sementara kadar tinggi bisa digunakan untuk bensin. Wah itu Lur. Nah jadi ternyata ini tuh sudah ditemukan 13 tahun yang lalu. Ya memang pihak Bobby Boss sendiri tidak mengklaim bahwasanya ya mereka sebagai tapi apa mereka mengklaim nggak sih kalau mereka tuh penemu utamanya penemu pertamanya gitu. Ya terlepas dari itu bahwasanya teknologi ini sebenarnya sudah ada sejak lama, cuman kok nggak ada yang notice kan gitu kan. Itu pertanyaan pentingnya di sana. Nah tiba-tiba sekarang datanglah seorang anak negeri gitu kan yang memiliki sebuah karya dan bisa mengkonversi jerami bisa menjadi bahan bakar kendaraan bermotor. Nah ini tentu sangat membuat kita merasa bangga sekali ya. Akan tetapi apakah benar dan realitasnya seperti apa gitu ya Lur ya. Nah lalu kami juga coba mencari tahu lebih dalam gitu ya, bahwasanya siapa sebenarnya owner dari Bobby Boss ini. Dan ternyata banyak berseliweran di media sosial itu dulu pernah ada tentang kompor pulsa. Ya kompor pulsa ini juga ternyata yang menemukan itu adalah owner dari Bobby Boss sendiri. Gitu loh. Dulur semua yang belum pernah melihat kompor pulsa seperti apa nih, kita saksikan videonya ya Lur ya, oke? Ini saya buktikan, saya masukin token. Pulsanya ya. Pulsanya itu bukan Indosat, Telkomsel mahal. Pulsanya nanti kami yang bikin. Pulsanya kami yang bikin. Ini lucu juga nih, menarik juga ya. Jadi mereka membuat sebuah kompor listrik
Kemudian itu kalau pulsanya habis itu bisa diisi pulsa, dan pulsanya itu mereka yang bikin. Ya, dalam hal ini adalah pihak penemu Bobby Boss ini. Dan itu terkonfirmasi dari wawancara yang diucapkan sendiri oleh ownernya Bobby Boss, Lur. Seperti apa videonya kita saksikan bersama. Oke? Pulsa itu saya bisa buka sedikit, Om. Pulsa itu kan Boleh, timer. Pulsa Hanya timer. alat alat aja. Kayak meteran. Kayak meteran. Meteran, ya kan meteran ya. Heeh. Kita mikir gimana ya caranya memudahkan masyarakat supaya nggak ngantri apa namanya BBM. Gitu. Atau tabung gas atau apapun. Oh gitu iya. ya. Ada ide tim pakai pulsa. Gitu kira-kira. Oh pakai pulsa, ya udah kita pasang dalam tanda kutip Istilah penamaan aja penamaan pulsa. Jadi ketika dia beli 10.000, punya uang 10.000 nih masyarakat, bisa beli pakai pulsa di aplikasi, masukin token, masuk lagi. Energinya dari mana? Bisa dari listrik, bisa dari Bobby Boss dan segala macam. Jadi itu Taruh. marketingnya. Taruh. Marketing. Taruh ya, saya mikir dulu nih. Itu kan kompor listrik, sumber tenaganya listrik. Terus dikasih timer. Timer itu kalau mau jalan harus dikasih pulsa. Oke. Pulsanya mereka jual. Terus kalau nggak dikasih pulsa kenapa? Maksudnya kalau nggak dikasih timer kan bisa aja. Kalau ada listriknya, kalau ada sumber energinya, kan kompor tetap bisa nyala, bener nggak sih? Ya, apa saya yang salah nih? Jadi kesannya seolah-olah kalau nggak ada timer, kompor nggak bisa nyala. Ya timernya cabut aja. Iya kan? Jadi kan kompor listrik nih, Lur, nih. Sorry nih, ini agak-agak. Kompor listrik kita taruh, masukin, colokin ke listrik, tek, pulsanya ada nih, tokennya masih ada. Berarti kan kompor nyala, set. Nah, terus dikasih antara listrik ke kompor dikasih timer. Ya kan tadi kata ownernya kan gitu, dikasih timer. Nah, terus untuk menjalankan timer kita beli pulsa ke pihak Bobby Boss. Ya copot aja timernya. Iya kan? Selagi ada token pulsanya kan masih tetap bisa berjalan. Karena kan sumber energinya dari listrik, kecuali sumber energinya itu dari produk yang mereka jual kan. Aduh, kumaha ya teh. Aduh, ya mudah-mudahan ini kami disclaimer ya gitu, bahwasanya tidak ada tendensius apapun gitu ya. Kita cuman mereaksi beberapa video yang terkait hal ini. Apakah benar itu aja sih? Ya, pertama tadi terkonfirmasi bahwasanya yang menemukan bahan bakar jerami itu ternyata 13 tahun yang lalu sudah ada yang menemukan. Terus kemudian masalah kompor pulsa sendiri pun ya mereka mengakui bahasanya itu diberi alat bernama timer. Timer tuh maksudnya ini, Lur, kalau misalnya kita mau berapa menit ya gitu kan. Nah, itu nanti mati, terputus gitu loh. Nah, jadi kalau mau menghidupkan lagi kita harus beli token. Berarti kan kalau nggak beli token kenapa? Justru ini kan pemborosan. Orang kita bayar listrik ongkoh gitu kan, kita beli pulsanya juga gitu. Jadi kami disclaimer, kami sangat bangga dan mendukung apabila ini memang merupakan sebuah penemuan yang sangat luar biasa. Kalau memang bisa merubah jerami menjadi bahan bakar. Jadi kami tidak memiliki tendensius apapun. Akan tetapi jangan sampai ini menjadi kayak yang udah-udah gitu. Itu aja sih maksudnya. Janganlah masyarakat kita ini terus dibuat heboh sedemikian rupa. Oh, kita memiliki energi nasional, kita memiliki mobil nasional, kita memiliki apapun itu, akan tetapi kita sendiri sebenarnya kan masih belum dalam ada kesiapan menuju ke sana gitu ya. Ya benar nggak? Ya ini kita harus akui dulu lah bahwasanya kita sedang berjuang untuk ya kadang-kadang arek dahar ge hese gitu. Ya. Mau makannya kadang susah gitu. Nah, jadi jangan sampai ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang merasa orang Indonesia mah paling gampang ya gitu. Mau viral tuh di Indonesia paling gampang ya, jangan sampai kayak gitu ya. Punten ini ya. Ya kita mendukung lah apapun itu. Nah, kemudian tentu kita akan melihat benarkah jerami ini bisa dijadikan bahan bakar? Jawabannya benar. Benar, sangat bisa gitu. Akan tetapi dia tuh biasanya dirubah menjadi biogas. Nah, pilihan yang terakhir ketika dia dirubah menjadi bahan bakar cair itu memang sangat kompleks prosesnya. Dan kemudian ternyata ada beberapa negara yang sudah mencoba duluan, Lur. Dan cerita pahit lah di belakangnya. Nah itu kita buka data sedikit. Kami baca aja ya. Soalnya bahasa luar merada hese.
Masalahnya adalah dari jerami ini benar tidak itu oktan ataupun RON-nya 98,1. Nah itu jadi pertanyaan khusus nih gitu, karena selama ini yang menjadi klaim itu kan itu, jangan sampai ini akhirnya jadi overclaim gitu kan. Nah klaimnya kan ini dengan dari bahan bakar dari jerami itu bisa menghasilkan RON sebesar 98,1 dan harganya itu bisa sangat murah. Nah ternyata di luar negeri ya itu sudah ada negara-negara yang melakukan, bahkan skalanya udah skala produksi gitu ya. Pertama bernama Liberty Project, ini berada di Amerika. Didirikan di tahun 2014 dan ditutup di tahun 2017 dan menelan biaya itu sebesar 275 juta US dollar. Nah itu kalau dirupiahkan loba lah inti namanya. Jadi posisinya ternyata mereka tidak bisa bertahan loh. Ada apa kan gitu kan. Kemudian yang kedua itu ada di Iowa, nama pabriknya DuPont. Nah ini menelan biaya sebesar 225 juta US dollar, EG sarua loba gitu kan. Ini pun dibuka tahun 2015 dan ditutup di tahun 2017, hanya 2 tahun saja. Nah kemudian yang terakhir itu ada di Rumania, pabriknya bernama Clarion Sunliquid. Nah ini dibuka tahun 2022, di tahun 2023 udah ditutup. Dan terakhir mereka ini dijual murah dan dibeli oleh sebuah perusahaan dan akhirnya bisa survive dengan cara membuat bukan bahan bakar liquid ya seperti bensin gitu atau solar, tetapi dalam bentuk biogas. Kira-kira nih negara-negara maju aja belum bisa sampai ke tahap itu, dan penyebabnya ternyata ada 3 kenapa mereka tidak memilih melanjutkan. Ya pertama itu adalah pembuatan dan perawatan reaktor pretreatmentnya yang sangat mahal. Nah reaktor pretreatment ini kayak gimana? Coba lu semua yang tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah terus kemudian biaya enzim, enzim yang terlalu tinggi. Tadi kita dengar sendiri kan bahwasanya secara eksperimen itu dibutuhkan urea, terus kemudian apa tadi, ragi ya, terus kemudian pupuk NPK. Nah mungkin enzim ini adalah semacam ekstraksi dari sebuah bahan tertentu yang dipergunakan untuk mengekstrak jerami, sehingga bisa diambil sarinya yang bisa dipergunakan apa tadi namanya, selulosa atau apa tadi itu. Nah itu untuk menjadi bahan dasar dari bahan bakar itu lur. Nah ini ternyata biayanya sangat mahal gitu. Nah yang ketiga itu adalah masalah logistik atau operasional. Nah untuk mengumpulkan jerami yang sangat banyak dalam satu titik itu ternyata tidak membutuhkan biaya yang sangat murah. Mungkin ketika dihitung-hitung lah ini mah terbalance gitu kan. Ini mah nggak bisa nggak worth it lah gitu. Jadi antara modal sama yang dihasilkan itu lebih besar pasak daripada tiang. Kayaknya seperti jadi daripada dilanjutkan akhirnya merugi terus. Ya akhirnya ditutup. Ya inti dari video ini adalah kita sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dan kita sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai personal untuk melakukan kerjasama terhadap Bobby Boss sebagai bentuk proses pembuktian ya gitu ya. Nah karena jangan sampai ini menjadi hanya sekedar gimmick saja, hanya klaim-klaim ya istilahnya bunga-bunga tidur saja tanpa ada bukti yang nyata. Karena dari beberapa hal termasuk ya tadi YouTuber yang mengkhawatirkan ini menjadi seperti SMK ya, walaupun jauh ya menurut kami tidak sampai ke sana perbandingannya, justru kami mengkhawatirkan kira-kira benar tidak bensin yang dihasilkan dari jerami ini menghasilkan RON sebesar 98,1. Karena kalau memang benar ini Pertamax Turbo ya seperti itu gitu. Pertamax Turbo ini kita tahu harganya sangat mahal, ditambah lagi dengan RON sebesar itu bisa menghasilkan harga yang sangat terjangkau. Ini sekitar 4.000-an rupiah saja. Ya kita semua tentu saja sangat mendukung dan mendoakan mudah-mudahan semua klaim-klaim ini benar adanya dan bukan hanya gimmick semata. Oke lur? Ya mungkin begitu untuk video kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada data, fakta maupun narasi opini kami yang masih belum tepat. Buat lur semua yang ingin berkomentar silahkan berkomentar. Akan tetapi tetap jaga komentar untuk baik dan juga bijak. Tentu sekali lagi kita semua mendukung apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke lur, sepakat ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.